Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Berjumpa lagi bersama saya Kuri Anissa, tentunya dalam acara podcast RSUD MA. Episode kali ini merupakan episode spesial karena sekaligus memperingati Hari Anak Nasional ke-40 tahun nih, dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, tema kali ini yang akan kita bahas hari ini adalah kejang demam pada anak. Berdasarkan data, di Jawa Timur, prevalensi kejang demam pada anak sebesar 2-3% per 100 anak. Dan berdasarkan penelitian juga nih, kejang demam merupakan penyebab kematian tertinggi nomor 3 pada anak usia 12-59 bulan. Wah, seperti apa sih kejang demam ini? Tapi sebelum itu, bagi sahabat sehat yang belum subscribe, silahkan langsung di-subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya video ini. Atau Anda juga bisa mengikuti kami di Instagram di RSUMA7 dan Facebook kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Ya, sahabat sehat, ketika anak demam pasti menyebabkan semua para orang tua khawatir, apalagi dengan adanya kejang. Wah, kondisi ini sering disebut dengan kejang demam pada anak dan dapat mengakibatkan pada orang tua panik dan bingung bagaimana cara membantu si kecil. Nah, oleh karena itu penting juga bagi kita mengetahui apa sih kejang demam itu dan bagaimana cara yang tepat untuk menghadapinya. Kita akan ulas secara lengkap, tentunya bersama narasumber yang sudah ahlinya, yang sudah hadir di studio. Beliau adalah dokter spesialis anak RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, Dr. Anita Febriana. Selamat pagi, dokter. Halo, selamat pagi Mbak Kuri. Ya, bisa disapa dulu sahabat sehat di rumah ini, dokter. Halo, sahabat sehat RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau tidak salah ini sudah pertemuan kita kedua ya, dok ya, di podcast ya, dok ya. Untuk sudah yang kesekian kali sepertinya ya. Mungkin bersama Mbak Kuri ini pertemuan kedua. Iya, betul. Wah, hebat nih dokter Anita, dengan segala padat jadwalnya begitu masih mau menyempatkan diri untuk bertukar informasi kepada kita semua. Tepuk tangan dulu dong sama dokter Anita. Oke dokter, langsung saja kita bahas ke topik kita ya dok ya, kejang demam gitu ya dok ya. Pasti orang tua, apalagi orang tua baru begitu ya dok, nyumam itu pasti bingung harus apa seperti itu. Bisa dikasih penjelasan dulu dok, apa sih kejang demam itu dokter? Ya, kejang demam, yang dikatakan kejang demam itu adalah suatu bangkitan kejang yang ditandai peningkatan suhu tubuh ya, biasanya lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan proses-proses di luar kepala, artinya proses-proses ekstrakranial ya. Artinya kejang demam ini tidak disebabkan oleh adanya infeksi otak seperti itu. Berarti penyebabnya itu adalah demam atau bagaimana dok? Ya, namanya aja kejang demam, jadi penyebabnya itu adalah demam. Ya. Sedangkan demam sendiri kan itu merupakan suatu tanda akibat adanya infeksi ya. Bisa infeksi virus, bakteri, atau yang lainnya. Nah, ketika terjadi pada anak yang rentan ya, dan suhu tubuhnya mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, nah itu salah satu menjadi faktor resiko terjadinya kejang demam pada anak. Oh gitu, berarti kejang demam itu demam dulu baru kejang ya dok? Iya, bukan betul. Kejang dulu baru demam ya dok? Iya, demam dulu baru kejang. Oke, tadi dokter bilang kalau demam lebih dari 38 Celcius. Nah, apakah tingkat kerentanannya untuk setiap anak itu sama, lebih dari 30 harus diwaspadai kejang? 38 ya? Iya, 38 ya dok ya? Atau gimana, kerentanannya seperti apa dokter? Pada umumnya sih tingkat atau faktor resiko terjadinya kejang demam pada anak itu setiap anak tidak sama. Ada anak yang suhunya 39 derajat Celcius itu enggak kenapa-napa, artinya enggak kejang. Nah, memang ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seorang anak itu terjadi kejang demam. Ya, salah satunya adalah riwayat keluarga. Misalnya orang tuanya dulu waktu kecilnya itu menderita kejang demam atau pernah terjadi kejang demam, maka anaknya ini mempunyai faktor resiko terjadi kejang demam juga. Oh gitu ya dok ya. Ada riwayat keluarga juga mempengaruhi Iya dok, betul, ya? riwayat genetik ya. Bisa ayah atau ibunya. Oke.
biasanya dok, kalau kejang itu durasinya berapa lama dok? Nah, kalau ngomongin durasi nih Hmm. ya, jadi kejang demam itu memang dibagi dua ya. Ada Hmm. namanya kejang demam sederhana, ada juga namanya kejang demam kompleks. Hmm. Kalau kejang demam sederhana itu adalah kejang demam yang terjadi dengan durasinya kurang dari 15 menit. Hmm. Sedangkan kejang demam kompleks itu adalah kejang demam yang terjadi dengan lama kejangnya berlangsung lebih dari 15 menit atau berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Waduh, itu Ya, pasti kita sebagai orang tua itu panik ya dok ya. pasti. Nah, untuk kapan kita harus memutuskan untuk ke dokter gitu dok, atau Hmm. ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan itu pada posisi yang gimana dok? Kondisi yang seperti apa dokter? Ya, jadi pada umumnya sih kejang demam itu ya Hmm. bisa berhenti sendiri. Tapi orang tua itu wajib membawa anaknya ke dokter atau ke IGD apabila kejangnya itu berlangsung lebih dari 5 menit. Oke. Kemudian kejang demam yang disertai dengan muntah. Hmm. Kemudian kejang demam disertai dengan penurunan kesadaran. Misalnya setelah kejang anaknya mengantuk, sangat mengantuk gitu, Oke. dibangunkan susah ya. Hmm. Dan apabila anaknya juga kejang demam disertai dengan sesak nafas. Jadi itu adalah warning sign yang perlu dipikirkan atau perlu diperhatikan oleh para orang tua untuk segera membawa anaknya ke rumah sakit. Oke, jadi sahabat sehat itu dia ya tanda-tandanya gimana kita harus memberi keputusan bahwa harus dibawa ke rumah sakit begitu ya dok ya, harus Iya, langsung dibawa ke rumah ya. sakit. Nah untuk gejala-gejalanya dokter, misal anak saya nih demam dok, ada enggak gejalanya sebelum kita mengetahui sebentar lagi nih mau kejang nih berarti itu gimana dokter? Sebenarnya untuk gejala kejang itu ya tidak ada gejala. Kalau gejala Hmm. kejang itu memang dia ditandai dengan gerakan tubuh yang seperti menghentak-hentak ya. Oke. Nah, kita perlu antisipasi. Jadi sebelum terjadi kejang, misalnya orang tuanya sudah ada riwayat kejang demam sebelumnya. Hmm. Nah, jadi kita harus antisipasi. Takutnya memang faktor resiko genetik itu bisa terjadi pada anak kita. Ya, jadi kita Oke. harus antisipasi. Caranya adalah apabila anak kita demam, ya Hmm. suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka kita harus dapatnya langsung memberikan obat penurun panas, ya. Kalau obat penurun panas kan mungkin bisa ya gampang sekali para orang tua mendapatkan di toko-toko obat atau apotek terdekat. Seperti Oke, itu. berarti kita para orang tua tuh harus tahu ya dok, biasanya panas 38 sudah kejang, jadi jangan sampai Iya, 38 gitu ya dok ya? iya. Oke. Ya, jangan lupa juga mengkompres ya, karena kompres ini Hmm. penting untuk menurunkan suhu tubuh anak. Ya. Oke, kompres yang betul gitu Mm, gimana dokter? Kan ada obat kompres anak yang dijual di mm, apotek-apotek gitu mm. dokter, atau dikompres secara manual itu lebih baik yang mana dokter? Ya, untuk apa ya, tindakan kompres sendiri Hmm. ini memang lebih efektif kalau kita lakukan manual. Oke. Artinya dengan menggunakan air ya, air Hmm. hangat atau air keran. Jangan menggunakan air es Oh nggak karena boleh air es ya dokter? tidak direkomendasikan sebenarnya karena hal itu dapat lebih meningkatkan suhu tubuh anak menjadi lebih panas nantinya ya. Jadi Hmm. bisa diberikan kompres air hangat atau kompres air biasa, air keran gitu. Seperti itu. Kalau untuk bagian-bagian tubuh yang dikompres sendiri ya, Itu penting itu juga dok. disarankan untuk bagian-bagian tubuh yang luas seperti dahi ya, dahi dan kepala, dada, kemudian bagian perut ya. Seperti kalau kita menyeka Menyeka. anak kita gitu Hmm. ya. Ya udah, jadi biasanya kalau kalau cuma ditempel itu agak lama. Jadi seperti membersihkan tubuh atau menyeka tubuh badan kita gitu. Oke, berarti nggak usah ditempel ya dok ya? Kalau ditempel, ya nggak apa-apa misalnya di dahi ya Hmm. ditempel. Tapi ketika sudah mulai panas ya waslapnya, mungkin kita bisa celupkan lagi ke air baru diganti atau dibalik gitu. Oke dokter. Ya, Berarti kejang itu sama dengan kita yang menyebutnya step begitu ya dok? Sama ya atau? itu nama lainnya aja. Oh gitu ya dok, Kejang atau mungkin. step. Jadi Mm. step mungkin lebih awam ya, lebih Mm-mm. awam diomongin oleh para orang tua. Oke, Kadang-kadang orang tua, dokter anak saya step tadi pagi mm. gitu. Oh Ya, berarti sama sama aja. aja sahabat Iya, sehat, step atau kejang itu sama. sama. Nah untuk penegakan diagnosanya nih dok, bagaimana penegakan diagnosa untuk kejang demam itu dokter? Ya. Jadi untuk kejang demam pada umumnya itu seorang dokter itu tidak membutuhkan alat bantu diagnosis ya. Hmm. Namun apabila eh,
seorang dokter itu bisa memeriksakan pemeriksaan untuk mengetahui sumber dari infeksinya atau penyebab dari demamnya sendiri. Nah, misalnya ada curiga ada infeksi virus atau bakteri yang menyebabkan seorang anak menjadi demam. Nah, itu bisa kita periksakan darah perifer atau darah lengkap ya. Kemudian yang kedua bisa juga kita lakukan pemeriksaan gula darah. Misalnya anaknya demam, nafsu makannya berkurang, misalnya tidak makan lebih dari 6 jam atau lebih dari 8 jam. Nah, takutnya gula darahnya rendah ya. Nah, itu bisa kita cekkan juga. Dan yang tiga bisa juga kita cekkan serum elektrolit. Waduh, Karena apa itu, Dok? serum elektrolit itu adalah komponen cairan di dalam tubuh kita yang salah satunya juga bisa menyebabkan kejang. Misalnya ada natrium, kalium, sama klorida, itu juga bisa kita cekkan. Ya, tapi serum elektrolit itu tidak rutin kita periksakan. Ya, yang rutin mungkin adalah darah perifer atau darah lengkap itu dengan gula darah. Kalau pada kasus-kasus kejang demam. Nah, untuk pemeriksaan pencitraan kepala seperti CT scan atau MRI itu tidak rutin kita lakukan ya, kecuali kita curiga penyebab kejangnya itu adalah suatu infeksi intrakranial, misalnya meningitis ya, atau ada sesuatu di otaknya, misalnya ada suatu massa, tumor seperti itu, maka mungkin kita perlu pikirkan atau pertimbangkan untuk pemeriksaan CT scan kepala. Ya. Kalau untuk bentuk kejangnya gitu, Dok, apa namanya, pola kejangnya itu apakah bisa menentukan penyebabnya, dokter? Untuk bentuk pola kejang sebenarnya ini menyebabkan apa? Bentuk pola kejang yang seperti apa? Maksudnya ada yang apa namanya, ketukannya cepat atau lambat gitu, Kalau dokter? kejang demam itu bentukannya bisa dua ya, bisa vokal atau umum. Kalau vokal itu kejang demamnya itu terjadi pada salah satu sisi tubuh. Nah, kalau umum itu semua tubuhnya itu menghentak-hentak. Jadi tangannya sama kakinya itu menghentak-hentak. Itu namanya tonik-klonik. Nah, kalau kejangnya cuma satu sisi, nah kita juga harus memikirkan kemungkinan adanya epilepsi induced by fever. Jadi ada namanya istilahnya epilepsi yang diinduksi oleh demam. Mungkin kita pikirkan untuk pemeriksaan lanjutan seperti rekam otak atau elektroensefalografi. Nah, kalau kejangnya kejang umum, jadi semua tangan sama kakinya nih menghentak-hentak, nah itu kita tidak perlu melakukan tindakan atau pemeriksaan lanjutan seperti EEG. Oke, dokter. Ya. Berarti juga ada tipe-tipenya kejangnya ya, Dok, ya? Betul. Oke. Untuk dampaknya, Dok, untuk anak yang sering kejang, biasanya itu dampaknya seperti apa, dokter? Pada umumnya ya, kalau cuman kejang demam saja ya, ini tidak menimbulkan dampak yang seperti orang-orang pikirkan, yang seperti orang tua khawatirkan. Jadi kalau kejang demam biasa atau kejang demam sederhana pun itu pada umumnya tidak menimbulkan kecacatan mental maupun neurologis ya pada anak yang memang sebelumnya dia tumbuh kembangnya normal-normal aja. Ya, jadi orang tua tidak perlu khawatir nanti anaknya tidak pintar atau resiko terjadi gangguan pertumbuhan ke depannya insya Allah tidak pernah dilaporkan ya untuk kelainan neurologis pasca kejang demam. Namun memang orang tua perlu khawatir kalau misalnya kejang demamnya itu sudah lama lebih dari 5 menit ya. Jadi kita karena kejang lama itu juga bisa menyebabkan ensefalopati. Jadi pada saat anak kejang itu otak itu kan kekurangan oksigen. Jadi otak itu tidak boleh kekurangan oksigen dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita harus segera menghentikan kejang demam yang terjadi pada anak kita. Seperti itu. Kalau kejang demamnya berulang, dokter, apa juga bisa menyebabkan ensefalopati itu, dokter? Sebenarnya untuk resiko ensefalopati sendiri itu biasanya ya terjadi pada anak-anak memang yang kejangnya berlangsung lama dan berulang. Ya, biasanya lebih dari 15 menit ya, tidak dilakukan tindakan apa-apa. Ini beresiko terjadi ensefalopati. Ya. Dokter. Untuk berulang itu biasanya di rentan usia berapa, dokter? Sampai dari berapa sampai berapa? Nah, faktor resiko kejang berulang. Maksudnya ini berulang pada waktu saat itu kejang atau dia kejang sekarang kejang demam nanti di usia berapa lagi di kejang demam lagi seperti gitu. Itu, dokter. Nah, kejang demam berulang itu biasanya faktor resikonya terjadi pada
anak yang mengalami kejang demam pertamanya itu pada usia kurang dari 1 tahun. Oh, Nanti itu beresiko terjadi kejang lagi ketika dia mengalami demam tinggi. Setelah 1 tahun, kejangnya pasti. Faktor resikonya menjadi lebih berkurang. Oke, Ya, berarti kita harus waspada sekali nih sahabat sehat apabila anak kita kurang dari 1 tahun. Jadi jangan sampai terjadi kejang pada saat anak kita demam ya dok ya. ya. Terus ini dok, saya mau tanya tentang mitos dan fakta gitu ya dok. Nanti disebutkan apakah mitos atau fakta nih dok. Yang pertama, kejang demam menyebabkan kerusakan permanen seperti sakit jiwa atau cacat intelektual. Nah, Waduh, gimana, dok? itu mitos banget ya. Oh mitos ya dok. Terus. Tadi sudah saya singgung ya bahwa pada umumnya kejang demam ya pada anak itu tidak menimbulkan kecacatan pada mental maupun neurologis. Jadi biasanya tumbuh kembangnya tetap normal. Jadi Itu. para orang tua nih jangan terlalu khawatir begitu ya dok. Tapi Ya. tetap harus memeriksakan begitu ya dok ya. Terus yang kedua nih dok, mitos atau fakta kejang demam berhubungan dengan epilepsi. Nah, epilepsi sendiri itu bisa kejang demam itu bisa menimbulkan sebagai faktor resiko terjadinya epilepsi apabila satu ya ada riwayat atau histori orang tuanya menderita epilepsi atau saudara kandungnya. Terus yang kedua, apabila kejang demamnya yang pertama itu adalah kejang demam kompleks. Jadi kejang demam kompleks itu kejang demam yang berlangsung lebih dari 15 menit, kemudian kejangnya vokal hanya satu sisi dan berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Ya, itu beresiko terjadi epilepsi. Kemudian yang ketiga, apabila anak sebelumnya itu sudah menderita gangguan perkembangan. Nah, misalnya anak dengan yang sejak bayi itu sudah terdiagnosis misalnya hidrosefalus atau anak sudah pernah terjadi infeksi di sistem saraf pusatnya. Nah, itu beresiko terjadi epilepsi ketika karena ada memang istilah epilepsi induced by fever gitu ya. Jadi epilepsi yang dicetuskan oleh demam yang tinggi ya. Kemudian yang keempat, apabila kejang demamnya itu terjadi lebih dari 4 kali dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi tidak semua kejang pada anak, kejang demam pada anak itu beresiko terjadi epilepsi. Jadi memang ada beberapa faktor resiko yang apabila keempatnya itu terpenuhi ya, maka kurang lebih dia hampir ya 70 sampai 80% itu berkembang menjadi epilepsi. Oke, berarti fakta tapi ada beberapa faktor risikonya ya dok ya. Oke, yang ketiga, mitos atau fakta mengkonsumsi mengkonsumsi kopi dokter saat hamil dapat mencegah anak mengalami step saat terlahir. Itu juga mitos ya. Para orang tua jangan saya harapkan sih bisa menyaring ya informasi-informasi mana yang benar-benar mitos atau mana yang fakta. Jadi tidak semua apa yang tertulis di media sosial ya itu bisa kita ambil mentah-mentah. Jadi semuanya memang harus disaring ya untuk kita bisa menentukan informasi yang mana yang benar. Jadi kita harus melihat dulu mana sumbernya. Kalau kita memang masih ragu-ragu, kita harus langsung bertanya ke ahlinya ya. Kalau masalah kopi tadi itu jelas itu suatu mitos ya. Para orang tua juga harus lebih menyikapinya harus lebih pintar. Bijaksana gitu ya. Biasanya itu bukan di sosial media, dari orang-orang tua biasanya dokter. Gitu dok. Iya. Kadang itu juga mengkonsumsi kopi untuk bayinya dok. Waduh, itu lebih kasihan lagi bayinya. Nanti bayinya malah diare. Bukan kejang demam, nanti bayinya malah diare ya. Jangan ya ayah bunda harus lebih bisa ini ya memberikan yang terbaik untuk anak kita. Oke, berarti 100% mitos ya dok ya? Iya. Untuk selanjutnya dokter, memasukkan sendok ke dalam mulut merupakan salah satu cara untuk mengatasi anak saat mengalami kejang demam. Ya, pada saat anak mengalami kejang ya, memang resiko yang paling mungkin itu adalah lidah tergigit ya. Nah, kalau lidahnya tergigit nanti terjadi perdarahan, darahnya memang bisa teraspirasi atau bisa tertelan ya. Nanti anaknya resiko tersedak juga ya.
sebenarnya yang perlu dihindari adalah memasukkan barang-barang cair ke dalam mulut pada saat anak kejang. Cairan apapun tidak boleh, apalagi makanan ya. Kalau untuk mencegah supaya lidah tidak tergigit pada waktu anak kejang itu masih diperbolehkan ya. Cuman memang harus lebih hati-hati ya, jangan sampai ujung sendoknya itu malah menyebabkan mencederai dari bagian-bagian dari rongga mulut seorang anak. Ya, mungkin bisa dikasih kain atau kasa supaya lebih lembut. Nah, kan kalau ujungnya sendok itu kan juga lebih tajam ya. Iya, dan keras ya, Dok ya. Betul. Dan juga jangan sampai menutup jalan nafas juga ya, Dok. Jangan sampai menutup jalan nafas si anak ya. Oke, Dokter. Mitos dan fakta sudah dijawab semua oleh Dokter Anita. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Mungkin dokter bisa berbagi tips cara menghadapi anak yang kejang demam secara tepat begitu, Dok, biar kita sebagai orang tua itu tidak panik dan bingung harus diapakan ini anak kita gitu, Dok. Iya. Ya, para orang tua ya, apabila anak kita kejang demam ya. Nah, sebenarnya itu orang tua tidak perlu panik, karena kalau panik itu akan menyebabkan kita tidak bisa berpikir dengan rasional. Jadi ada beberapa hal yang perlu orang tua lakukan ketika menghadapi anak kita sedang kejang demam. Yang pertama itu adalah pastikan anak itu posisinya aman. Kemudian yang kedua, longgarkan bajunya. Ya, bajunya itu bisa dilonggarkan. Kemudian yang ketiga, apabila anaknya sedang kondisi tidak sadar, para orang tua itu bisa memposisikan anak kita posisi miring. Ya, supaya mencegah aspirasi ya, memposisikan miring, kemudian sambil lakukan kompres-kompres. Catat kita bisa ukur suhu tubuhnya apabila ayah bunda memiliki termometer. Kemudian juga dilihat ya, anaknya itu kalau kejangnya terlalu lama, maka segera harus membawa anak kita ke dokter atau ke rumah sakit terdekat dari rumah kita. Nah, yang penting itu adalah pencegahan. Apabila anak kita sudah pernah mengalami kejang demam sebelumnya, maka para orang tua itu harus lebih waspada karena kejang demam ini bisa berulang ya apabila anaknya menderita demam lagi. Nah, yang perlu diantisipasi itu adalah yang pertama, sebaiknya ayah bunda itu menyediakan atau punya alat pengukur suhu, yaitu termometer di rumah. Kemudian yang kedua, punya obat penurun panas untuk pencegahan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kejang demamnya itu sudah berulang, biasanya seorang dokter itu akan memberikan resep obat anti kejang yang bisa para orang tua memasukkannya lewat anus ya. Jadi itu bisa dilakukan ketika anak kita sudah kejang. Nah, itu bisa dilakukan di rumah. Seperti itu. Jadi, cuman ini hanya bisa dimasukkan satu kali. Jadi, kalau misalnya dengan obat itu anak kita itu belum berhenti kejangnya, maka harus tetap segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya. Obatnya ditaruh di anus ya, Dok ya? Iya, gampang ya. Jadi pemakaiannya sangat gampang ya. Jadi tinggal pencet aja, dimasukkan ke dalam anusnya. Nah, kemudian sambil diobservasi, dipantau. Nah, setelah dimasukkan obat itu, anak kita masih kejang atau tidak. Kalau misalnya kejangnya masih berlangsung, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Oke, itu dia tips dan triknya bagaimana kita menghadapi anak yang sedang kejang demam. Ya, itu pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Terima kasih sudah memberikan informasi, edukasi yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Akhirnya saya Kuri Anissa dan Dr. Anita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.